Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Apakah kita tahu berapa jumlah penduduk Inhil? Mungkin banyak dari kita tidak tahu, atau bahkan tidak mau tahu. Sekarang, mau tidak mau, saya harus memberitahu kepada Anda semua bahwa penduduk Inhil jumlahnya 654.909 jiwa. Data ini saya ambil dari sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS Inhil tahun 2020. Tapi itu saja belum cukup. Ada satu hal lagi yang juga penting yang perlu kita ketahui. Dari 654.000 lebih jiwa tersebut, lebih dari setengahnya adalah anak-anak muda. Generasi Z yang usianya sekitar 8-23 tahun, jumlahnya ada 28,51% atau setara dengan 186.000 jiwa. Sedangkan generasi milenial yang lahir sekitar tahun 1981 sampai dengan 1996, jumlahnya di Inhil ada 26,24% atau setara dengan 171.000 jiwa. Dua generasi ini kalau digabungkan, totalnya mencapai 54,75% atau setara dengan 358.000 jiwa. Ya, jumlah yang sangat banyak. Kondisi inilah yang sering disebut dengan bonus demografis, di mana penduduk usia-usia produktif atau lebih spesifik usia-usia muda mendominasi populasi suatu negara atau satu daerah. Tapi apa persoalannya? Dan tidak ada masalah kok dengan banyak anak muda, bagus-bagus saja. Ya, benar. Tidak akan menjadi masalah kalau anak mudanya mampu bersaing, mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Kalau tidak, jumlah yang segitu besar akan menjadi ancaman bagi negara atau bagi suatu daerah di masa depan. Bayangkan saja, jika seandainya penduduk usia muda yang jumlahnya 54% itu, mayoritas dari mereka tidak punya skill, tidak punya kemampuan yang menunjang bagaimana keadaan mereka nanti. Mereka tidak mampu bersaing dan bahkan, maaf, hanya akan menjadi penonton dalam pembangunan, bukan menjadi pelaku dalam perubahan. Masalah ini sebenarnya diperparah dengan ketersediaan lapangan kerja yang tidak memadai. Di Inhil misalnya, kita masih banyak menemukan fakta anak-anak muda kita terpaksa hijrah, terpaksa pergi keluar kota untuk mencari pekerjaan karena di kampung halamannya lapangan pekerjaan tidak mencukupi. Apalagi pada seperti sekarang ini, selain karena kondisi COVID-19, dunia juga sudah sampai pada era disrupsi. Era di mana perubahan terjadi begitu cepat. Era di mana hal yang pasti satu-satunya adalah ketidakpastian. Contohnya, ada banyak pekerjaan yang dulu ada, sekarang sudah tidak ada. Begitu juga sebaliknya. Banyak sekali pekerjaan yang sekarang ada, tapi dulu sama sekali tidak pernah ada. Era ini memang era kekacauan. Bagi siapa yang tidak siap beradaptasi dengan perubahan, maka dia akan terlindas oleh zaman. Kembali ke persoalan pemuda. Bagaimana kita menyikapi apa yang akan terjadi di masa depan kalau seandainya tidak kita persiapkan dan tidak kita upayakan sejak dini? Menurut saya, perlu upaya yang masif, terstruktur dan kontinu agar generasi muda kita dapat bersaing
dan tidak hanya menjadi penonton. Generasi muda harusnya disiapkan dan mempersiapkan diri untuk menghadapi ketidakpastian, terutama pada sektor ketenagakerjaan. Lalu bisakah kita katakan bahwa persoalan ini hanya menjadi tanggung jawab generasi muda? Jelas tidak bisa. Ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama tanggung jawab pemerintah. Tapi maaf beribu maaf, kalau saya berbicara pemerintah inhil, jujur jadi malas. Karena selama ini pembicaraan dan dialog kita hanya basa-basi tanpa eksekusi. Banter-banter kalau dieksekusi hanya sebatas pencitraan, ya seremonial. Tapi sudahlah, kita tidak usah berbicara pemerintahan yang sekarang. Kita fokus saja dengan resolusi atau formula yang bisa kita tawarkan. Nah, kalau saudara-saudara sekalian bertanya kepada saya, apa sih solusi yang bisa kita tawarkan? Sekali lagi, kita, bukan saya. Saya melihat generasi muda hari ini harusnya sudah disiapkan untuk masuk ke dunia wirausaha. Karena faktanya, Kabupaten Inhil tidak memiliki lapangan kerja formal yang cukup untuk menampung ledakan populasi generasi muda hari ini. Oke, kalau seandainya ditanya, mungkin tidak semua pemuda menjawab bahwa dia bisa atau mampu menjadi pelaku wirausaha. Tapi kalau kita tanya, hei anak muda, apakah engkau ingin punya usaha? Tentu jawabannya ya, saya ingin. Hanya saja mereka tidak punya kemampuan. Artinya apa? Kita tidak bisa hanya berpangku tangan dengan dalih bahwa pemuda tidak banyak yang punya kemampuan berwirausaha. Harusnya kita berusaha mendorong bagaimana kemampuan itu dari tidak ada menjadi ada. Oke. Menurut saya ada 3 hal dasar yang perlu kita siapkan untuk mendorong generasi muda agar mau dan mampu masuk dalam dunia wirausaha. Yang pertama, permodalan. Mungkin sebagian pemuda sudah tidak bermasalah dengan modal, sehingga dengan mudah membangun usaha. Tapi percayalah, jauh lebih banyak anak muda yang kebingungan karena tidak punya modal ketika hendak memulai usaha, bukan tidak punya niat. Lalu bagaimana dengan mereka yang punya masalah-masalah seperti ini? Mereka yang sebenarnya sadar bahwa peluang yang lebih besar itu menjadi wirausaha. Mereka yang sebenarnya punya kemauan untuk mengasah diri dan terjun ke dunia usaha, tapi mereka tidak punya akses modal. Mau pinjam di bank, aset belum ada untuk jadi agunan. Nah, persoalan-persoalan seperti ini yang kita rangkum dengan sebutan atau dengan istilah persoalan permodalan. Menurut saya, pemerintah harusnya mampu mengalokasikan dana atau APBD untuk membantu permodalan bagi pemuda-pemuda yang ingin berusaha, baik yang baru akan memulai atau usahanya yang sudah jalan, atau bahkan untuk anak-anak muda yang sudah berwirausaha dan usahanya berpotensi membesar. Yang perlu kita tahu, di luar sana ada banyak daerah yang sudah melakukan kebijakan seperti itu. Misalnya melalui LPKP atau Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Bisa juga melalui dana bergulir dari Kementerian Kementerian Keuangan. Bahkan ada daerah yang secara terang menyebutkan bahwa sekian persen APBD harus dialokasikan untuk pengembangan wirausaha pemuda. Seperti misalnya yang dilakukan oleh Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan sana. Dalam Perda Pengembangan Wirausaha Pemuda, pemerintah Kutai Kartanegara menuliskan dengan jelas bahwa minimal 2,5% APBD dialokasikan
untuk program pengembangan wirausaha pemuda. Kalau di Inggris bagaimana? Ya, kita sama-sama tahu. Tapi kalau kita berimajinasi, kita bayangkan, katakanlah APBD kita 1 tahun itu 1,8 triliun misalnya. Anggaplah 1% saja dialokasikan untuk pengembangan wirausaha pemuda. Baik itu untuk permodalan, untuk pengembangan, pelatihan, fasilitas, dan lain-lain. Itu kalau dirupiahkan sekitar 18 miliar. Apa itu banyak? Kalau dilihat sekilas itu mungkin terdengar banyak. Tapi kalau secara persentase itu sangat kecil. Apalagi kalau dibandingkan dengan dana perjalanan dinas misalnya. Setahun bisa mencapai 150 miliar. Bayangkan. Maaf, bukannya kita sedang mempermasalahkan dana perjalanan dinas. Tidak. Kita hanya tidak ingin persoalan pemuda ini dianggap sepele sehingga 1% itu dikatakan terlalu besar. Itu sangat kecil. Kalau kita bayangkan dengan bagaimana 50% lebih generasi muda tadi di masa depan memiliki persoalan-persoalan yang belum bisa mereka selesaikan. Poin kedua setelah permodalan adalah pengetahuan atau skill. Pengetahuan yang saya maksud adalah pengetahuan yang berhubungan dengan dunia usaha. Mulai dari dasar-dasar pengetahuannya sampai skill-skill praktis yang harus dimiliki oleh pemuda yang dididik untuk masuk ke dunia usaha. Tapi hari ini faktanya kalau boleh jujur, jangankan skill wirausaha seperti desain produk, pengemasan, pemasaran, dan lain-lain. Skill sederhana yang berkaitan dengan teknologi, Microsoft Office misalnya. Banyak sekali pemuda yang masih tidak dapat akses pengetahuan ke sana. Nah, dalam hal ini, kita sebenarnya sangat mungkin mengembangkan satu lembaga pendidikan dan pelatihan untuk mempersiapkan generasi muda menjadi pelaku usaha. Pemuda dididik dan diberikan pengetahuan serta peningkatan skill dalam berwirausaha. Dan maaf, sekali lagi maaf, ini bukan hal baru. Di banyak daerah ada namanya lembaga inkubator bisnis. Seperti Bali misalnya. Mereka punya inkubator bisnis untuk pemuda, bahkan di setiap kecamatan. Nah, kalau ada pertanyaan, apakah Injil mampu, Bung? Saya jawab, tentu mampu. Asal ada kemauan. Karena selain jumlah pemuda yang banyak, daerah kita juga sangat kaya dengan sumber daya alam yang bisa dikembangkan. Yaitu tadi, tinggal mau apa tidak. Nah, poin ketiga adalah pendampingan dan pembinaan. Ini sebenarnya sejalan dengan lembaga inkubator bisnis pemuda tadi. Selain memberikan pendidikan dan pelatihan, mengembangkan skill, pengetahuan-pengetahuan yang berhubungan dengan kewirausahaan, inkubator bisnis pemuda ini juga melaksanakan pendampingan dan pembinaan ketika pemuda-pemuda tadi sudah mulai berwirausaha. Di dalam lembaga inkubator bisnis pemuda tadi, isinya itu adalah para pelaku usaha yang sudah sukses, ditambah dengan akademisi bisnis atau ekonomi, dan tentunya dinas terkait. Dan mereka-mereka yang punya kapasitas serta kapabilitas dalam dunia usaha, kita minta keterlibatan mereka untuk membina dan memberikan pendampingan kepada pemuda-pemuda yang sudah diberikan modal dan pengetahuan oleh pemerintah. Jadi, bukan hanya memberikan modal lalu dilepaskan, tapi juga dilatih, dibina. Seandainya ada persoalan, ada tempat mereka mengadu dan memberikan arahan. Saya yakin kalau kita semua memberikan perhatian kepada persoalan pemuda ini, generasi muda kita yang jumlahnya sangat besar ini, ke depan akan menjadi kekuatan besar untuk menjawab tantangan zaman.
Tapi saya akui, tentunya gagasan ini tidak ada gunanya jika hanya kita bicarakan. Kita harus upayakan, termasuk mengupayakannya dalam ranah politik. Mengapa saya katakan demikian? Karena kebijakan pemerintah adalah keputusan-keputusan politik. Maka dari itu, ayo saya mengajak kepada seluruh generasi muda, terlibatlah aktif dalam dunia politik, baik secara langsung menjadi kader partai politik, atau secara tidak langsung dengan menggerakkan kekuatan, membangun pengaruh. Karena apa? Karena pemuda mungkin miskin pengalaman. Untuk itu, pemuda tidak tawarkan masa lalu, pemuda tawarkan masa depan. Salam hormat dari saya, Saifuddin Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!